Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada episode kali ini kami akan membahas tentang penyakit malaria. Nah pemirsa, malaria masih menjadi ancaman di sejumlah daerah endemis di Indonesia. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup di sel darah merah manusia dan ditularkan oleh nyamuk malaria Anopheles. Bagaimana gejala dan penanganan lebih lanjut? Nah, untuk membahas masalah tersebut di studio kita sudah kedatangan seorang dokter umum, yaitu Dr. Iqbal Fida Maulana. Selamat datang dokter di studio. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, vaksinnya gimana dokter? Vaksin saya atau Iya. masyarakat? Kalau saya alhamdulillah sudah dosis 3. Oh, berarti aman, sudah bisa terbang dokter. Siap. Oke, sudah. dokter, sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang malaria nih dokter. Baik. Langsung ya dokter ya. Siap. Nah dokter, adakah perbedaan ya dokter malaria dengan DBD? Saya rasa masyarakat tuh pasti mungkin malaria itu sama dengan DBD. Nah kira-kira dokter, ada nggak perbedaan antara malaria dengan demam berdarah? Baik. Kalau malaria sama DBD beda ya. Jadi sama. kalau dari nyamuk penyebabnya aja udah beda. Jadi kalau misalnya malaria itu nyamuknya Anopheles, kemudian Anopheles. demam berdarah itu Aedes aegypti. Terus untuk malaria sendiri tadi ada parasit namanya Ada parasit. Plasmodium. Kemudian kalau Aedes aegypti itu kan membawa virus dengue. Oke, Seperti itu. berarti beda dokter ya? Beda. Oke, nah dokter, bagaimana reaksi tubuh nih dokter saat mulai terinfeksi malaria nih dokter? Baik, ulun ceritakan dari awal lah. Boleh. Jadi kalau misalnya ada nyamuk yang di dalamnya ada parasit Plasmodium, terutama ini Anopheles yang perempuan, Anopheles, betina ya, seperti betina. itu. Kemudian hinggap di tubuh manusia, menggigit lah ceritanya seperti itu. Masuklah Plasmodium itu ke dalam tubuh manusia tersebut. Nah, itu ada waktu sekitar 7-14 hari sebelum nanti muncul gejalanya. Gejalanya kalau misalnya paling gampangnya ada sebutannya trias malaria. Trias malaria. Ya, jadi ada menggigil, demam, kemudian berkeringat banyak. Kemudian gejalanya ada gejala tidak spesifik lainnya. Contoh sakit kepala, kemudian mual muntah, sakit perut, atau seperti nyeri otot seperti itu. Itu kalau seandainya ingin misalnya nih kita ada gejala nih dokter. Nah, kalau secara umum kita melihatnya itu nggak tahu tuh kalau itu malaria. Nah, Betul. kalau di medis itu dengan pemeriksaan apa dokter? Baik. Nah, tadi kan saya ngomongnya gejalanya ya. Iya, gejala. Jadi yang utama itu kalau ada gejala untuk menyingkirkan dulu yang lain-lain bisa kita coba pertanyaan pertama. Oke. Pernah dari daerah endemis atau tidak, atau pas kebetulan posisinya daerah endemis atau tidak. Nah, kalau misalnya dari daerah endemis atau pernah riwayat perjalanan dari tempat endemis, gejalanya seperti itu patut diperiksa. Dicurigai berarti dokter. Betul. Ke fasilitas kesehatan, nanti dicek darah baik dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test, atau misalnya pakai yang apusan darah tebal atau tipis seperti itu. Oke dokter, parasit, kita kan ngomong parasit tadi nih. Betul. Nah kira-kira berapa jenis dokter untuk parasit yang bisa menginfeksi manusia? Baik, ini kita fokuskan ke malarianya. Ke malaria. Jadi kalau kita ngomong malaria itu memang parasit Plasmodium. Jadi Plasmodium itu masih secara umumnya. Ada beberapa jenis-jenisnya yang kita ketahui ada 5 sekarang. Oh, ada 5. Nah, ya, jadi yang pertama itu yang bisa bikin malarianya itu agak parah, itu namanya Falciparum. Jadi Plasmodium falciparum. Kemudian ada Plasmodium vivax. Kemudian ada Ovale, Malariae, dan yang terakhir ada baru ini Knowlesi. Oh, itu baru. Ya, tulisannya KNOW, Knowlesi gitu. Itu terjadinya tetap di daerah endemis? Ya, seperti itu. Cuma jenisnya saja berbeda dan keluhannya juga berbeda nanti. Oh, berbeda. Bisa dokter menjelaskan di kelima itu? Baik, kalau falciparum itu pada dasarnya demamnya ini ya intermiten atau misalnya hilang timbul, nggak menentu. Yang punya gejala khas dan ini biasanya dijadikan patokan untuk malaria itu yang jenis vivax, Ovale, karena demamnya itu sifatnya siklik. Siklik itu maksudnya nanti misalnya hari ini demam, kemudian besoknya dia tidak ada demam sama sekali, kemudian ada demam lagi di hari berikutnya. Hilang timbul. Ya. Nah itu yang tertiana, ada yang quartana, contoh pada Plasmodium malariae. Nah itu misalnya hari demam, kemudian 2 hari bebas demam, kemudian lusanya itu demam lagi. Demam lagi. Ya. Oke.
Nah dokter, apakah setiap infeksi parasit memiliki perbedaan gejala? Kan sudah tadi itu kan dijawab Ya. 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 Nah dokter, untuk jenisnya dokter, jenis malaria berat atau ringan itu gimana dokter? Oke, baik. Jadi kalau misalnya nanti untuk gejala klinisnya Klinis. seperti itu, memang pada malaria ini ya dikenal dua. Ada yang malaria ringan atau tanpa komplikasi dan malaria berat. Jadi kita kalau misalnya malaria ringan, keluhannya ya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, itu tidak menyebabkan gejala-gejala, contoh misalnya penurunan kesadaran atau kejang seperti itu masuk ke malaria yang berat. Nah, kalau misalnya melihat dari jenis parasit plasmodiumnya, itu kalau malaria berat kebanyakan diakibatkan oleh plasmodium yang falciparum, plasmodium falciparum itu. Kemudian selain itu bisa ke yang vivax dan juga tonglesi yang terbaru. Seperti itu. Tapi paling banyak contoh di daerah Tabalong ini yang bisa menyebabkan terjadinya malaria berat itu yang tipe falciparum. Oke dokter. Nah, kita kan tadi sudah berbicara tentang reaksi tubuh nih dokter terhadap si malaria. Nah, bisa nggak dokter sekali lagi untuk gejala umum pada orang terjangkit malaria nih dokter? Baik, gejala umumnya tadi ulun tekankan lagi ya. Jadi ada trias malaria yang itu biasanya paling gampang dicari. 3 gejala itu adalah menggigil, rasa dingin perut menggigil, kemudian demam, jadi suhu badannya naik bisa sampai sekitar 41,7 derajat Celcius. Itu ada rentan waktu dokter, misalnya panasnya itu misalnya beberapa hari. Oh begitu. Kalau misalnya beberapa hari kan tadi ada jedanya ya. Ada jeda ya. Cuma kalau misalnya dari 1 hari muncul itu bisa durasi sampai 6 sampai 12 jam. Seperti itu. Baru hilang demamnya. Iya. Gitu. Nah, kan ada sampai yang meninggal tuh dokter. Betul. Berarti itu berarti dikategorikan yang berat. Malaria yang berat. Itu parasit ya tadi ya. Betul. Itu sudah menyebar ke seluruh tubuh kah atau ke otak kah atau ke mana tuh dokter? Baik, yang paling gampangnya ulun jelaskan begini. Yang malaria tipe Plasmodium falciparumnya. Jadi Plasmodium falciparum ini ketika menginfeksi di sel darah merah itu membuat suatu tonjolan-tonjolan. Jadi sel darah merah itu saling lengket. Kemudian seperti gumpalan seperti itu jadinya. Gumpalan itu kadang-kadang bisa juga nyumbat di salah satu pembuluh darah otak. Jadi gejalanya mirip seperti stroke. Contohnya seperti itu. Kemudian ketika sel darah merah itu pecah, dan kalau infeksi ada fasenya nanti pecah, itu mengakibatkan terjadinya anemia. Nah, kekurangan darah. Anemia yang berat itu juga nantinya kalau tidak ditangani bisa menyebabkan terjadinya kematian. Seperti itu. Oke dokter, kita akan break sebentar ya. Siap. Oke, nanti kita akan balik lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan jeda sebentar. Tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan tentang malaria. Oke dokter, tadi kan sudah nih kita membicarakan tentang parasit segala macam. Gejala umum gitu ya. Iya, gejala umum. Nah, sekarang kita akan ke pengobatan nih dokter. Siap. Oke. Bagaimana dokter terapi pengobatan pada pasien yang terjangkit malaria nih dokter? Baik. Untuk terapinya ya. Terapinya kita ngomong ke pengobatan ini ada tadi dibagi dulu. Apakah ini malaria ringan kah atau malaria berat? Kita ngomongnya malaria berat dulu. Nah, kalau malaria berat ini otomatis obatnya ada khusus suntikan. Suntikan. Ya, contohnya artesunat seperti itu. Suntikan itu diberikan contoh pada kasus yang malaria berat, contoh misal pas ada pasien yang kebetulan dia datang dengan penurunan kesadaran atau kejang-kejang misalnya gitu. Nggak sadar kan misalnya, nah itu pemberian obat suntikan. Suntikan diteruskan sampai dia sadar, baru diganti dengan terapi obat minum. Seperti itu. Dan obat minumnya pun diikutkan dengan obat yang dikategorikan untuk yang malaria ringan. Jadi kalau malaria ringan itu obatnya bentuk tablet, dan itu obatnya khusus itu untuk obat malaria hitungannya. Kalau misalnya kita cari di googling itu ada ACT tulisannya, artemisinin combination therapy seperti itu. Itu obatnya sesuai berat badan nanti dikasih. Nggak sembarangan. Ya, dan harus 3 hari berturut-turut. Nanti ada satu obat lagi yang dikasih, cuma tergantung dari jenis malarianya yang mana, plasmodiumnya maksudnya. Kalau plasmodium misalnya yang falciparum misalnya gitu, itu cuma dikasih buat 1 hari itu saja di awal.
Oh, oke. nggak terus-terusan. Beda sama contoh kalau pas kebetulan kena malaria yang Plasmodium vivax atau Vale. Nah, itu dikasih yang satu obat itu yang saya ceritakan itu bisa sampai 14 hari. Oh, diminum ya dokter? Iya, sampai 14 hari. Oke. Lama ya dokter Betul. pengobatannya. Nah dokter, kalau obat yang di luaran? Kalau obat di luaran Kira-kira ada, cuma saya nggak bisa memastikan jenis obat yang mana. Berarti lebih baik ke dokter ya dokter ya, daripada kita beli obat Ya, yang di sembarangan pasaran. seperti itu. Iya. Karena obat malaria yang tadi saya ceritakan ada perbedaan dengan yang tipe parasitnya yang mana. Sesuai tipe nih dokter berarti obatnya. Satu Bang Kiki, jadi kalau misalnya kebetulan itu yang Vivax, nah ini saya mau jelasin dulu. Yang Vivax ini unik sedikit. Jadi pengobatannya kalau tidak tuntas atau tidak bagus, itu nanti ada parasitnya yang hidup di hati jadinya, atau fasenya fase tidur. Fase tidur, iya. Ya, jadi nanti ada suatu keadaan dia itu tidak ada gejala, tapi sewaktu-waktu bisa muncul gejala yang sama atau relapse nanti. Oke. Nah dokter, untuk ini kan pasien terkena ini malaria nih. Ya. Nah kira-kira ada komplikasi enggak? Baik, kalau komplikasinya ada ya. Ada. Terutama untuk yang tipe malaria Plasmodium, misalnya falciparum atau vivax. Jadi komplikasinya contoh ke arah malaria berat. Contohnya. Yang pernah saya dapatkan kasusnya sampai ke anemia berat, ya anemia berat, turun kesadaran, kejang seperti itu. Kemudian ada yang gagal ginjal akut. Oh ada. Perlu cuci darah ya, ada beberapa kasus seperti itu. Bahkan komplikasinya bisa sampai ke kematian kalau tidak ditangani dengan baik. Dengan cepat itu. ya dokter. Betul. Oke, nah dokter, bagaimana nih dokter langkah-langkah untuk pencegahan yang tepat nih dokter supaya kita terhindar dari malaria? Betul, ini saya suka ini karena saya di puskesmas kebetulan, jadi memang ngomongnya selalu promotif preventif. Iya benar dokter. Jadi kalau misalnya ke pencegahan ini kalau sesuai panduan itu ada 4. Dan bisa kita singkat dengan ABCD. Paling gampang ABCD. Jadi A itu awareness seperti itu. Awareness of risk faktornya. Jadi contoh misalnya ulun nih, saya mau datang ke tempat yang endemis malaria. Contoh sekarang yang masih di Kalimantan, contoh di Kaltim misalnya, Penajam Pasir Utara misalnya, atau mau ke daerah timur Papua. Nah, itu paling nggak saya harus tahu, oh ini ternyata tempat yang endemis malaria nih, harus tahu. Atau misalnya kebetulan saya tinggal di sana. Oh ya. Ya, jadi sudah ada kewaspadaan dini saya di situ gitu. Kemudian yang B, bite prevention. Jadi kita mencegah supaya nggak ada gigitan dari nyamuk tersebut. Misal kita pakai lengan panjang atau pakai repellent atau obat anti nyamuk yang oles seperti itu, atau yang bentuk elektrik boleh silakan. Terus bisa pakai yang kelambu malaria atau kelambu biasa boleh. Kalau kelambu malaria itu khusus kelambu yang sudah ada insektisidanya. Ada obatnya dokter. Betul. Jadi bukan cuma menghalangi nyamuk masuk, tapi juga mematikan nyamuk tersebut. Oh, seperti itu. B, yang bite prevention. Kemudian C, kemoprofilaksis. Ini ada obat-obatan khusus yang diberikan. Contoh, kebetulan saya punya tugas dari Tabalong disuruh kerja ke Papua misalnya. Nah, itu ada obat yang khusus untuk mencegah terkena malaria. Seperti itu. Obatnya biasanya diminum 1 hari sebelum, kemudian setelah datang ke tempat balik ke Tabalong diteruskan selama 4 minggu. Seperti itu. Ada obatnya berarti Ada dokter, ya? profilaksis. Kemudian terakhir, nah ini diagnosis yang tepat atau cepat dan treatment atau pengobatan yang tepat juga. Seperti itu. Nah, kalau 4 itu dilaksanakan, insya Allah bisa terhindar dari malaria. Nah dokter, berbicara tentang pencegahan nih dokter, kira-kira ada nggak vaksin untuk malaria? Vaksin buat malaria. Nah ini menarik nih. Di tahun sebelum-sebelumnya belum ada. Belum ada. Oke. Jadi yang terbaru ini vaksin malaria ternyata ada. Oh ada? Ya. Vaksinnya Mosquirix atau RTS 5. Nah itu vaksinnya baru saja hitungannya dilegalkan oleh WHO seperti itu. Cuma masih difokuskan untuk anak-anak. Bisa untuk umum, tapi sementara difokuskan buat anak-anak. Dan baru diberikan ke daerah Afrika. Dan Indonesia masih menjajaki supaya bisa dapat vaksin tersebut juga. Seperti itu. Ada ternyata. Ada berarti dokter ya. Nah dokter, apakah malaria merupakan penyakit menular? Dalam artian, apakah seandainya saya yang malaria, nanti saya mungkin kena tangan atau segala macam itu bisa dokter? Oke. Nah, untuk masalah penularan, jadi malaria ini menular melalui vektor. Vektor itu adalah pembawanya.
Jadi kalau misalnya pas kebetulan Mas Kiki hitungannya kena malaria, itu nggak serta-merta saya megang atau kecipratan misalnya mau melatih air liur seperti itu langsung kena, nggak. Jadi ada pembawanya. Nah, nyamuknya itu khusus yang Anopheles dan betina. Iya. Ya, jadi harus digigit itu dulu, pindah ke saya, baru kena. Cuma bukan cuma itu ternyata penularannya. Penularannya beberapa kasus bisa melewati transfusi darah. Ya, jadi agak hati-hati untuk orang-orang yang di daerah endemis. Jadi kebetulan kan tadi saya ceritakan ada gejala malaria yang beberapa hari dia bebas demam kemudian muncul lagi. Pas bebas demam mungkin dia merasa sehat kemudian dia donor darah. Ya, ternyata dia malaria. Betul. Makanya di donor darah itu biasanya ada pemeriksaan tambahan untuk malaria. Seperti itu. Oke, baik dokter. Sekali lagi kita akan break lagi dokter. Nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dokter ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan jeda sebentar, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada segmen ini kami masuk pada segmen mitos atau fakta. Baik Dokter Iqbal, hari ini segmen ini kita sudah masuk ke segmen mitos atau fakta. Nanti pertanyaan akan muncul di layar, saya bacakan dan nanti dokter itu mitos atau fakta dari pertanyaan tersebut dan juga berikan sedikit penjelasan. Baik. Oke, langsung ya dokter ya. Siap. Nah, pertanyaan pertama adalah tanaman kina ampuh sembuhkan malaria. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Oke, kalau tanaman kina atau anggaplah kina tulisannya ya, kan gampangnya itu berarti fakta. Fakta. Ya. Kenapa disebut fakta? Jadi pada dasarnya kina memang obat buat malaria ya, meskipun sekarang masuk kategori lini kedua. Lini kedua. Ya, tadi kan ulun jelaskan ada obat yang ACT tadi, itu duluan. Nanti kalau misalnya dinilai tidak mempan atau misalnya tidak efektif, baru turun ke lini keduanya yaitu kina. Wanita hamil dan balita rentan terserang malaria. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Baik, kalau dari kata-katanya fakta. Fakta. Ya, jadi kenapa fakta? Jadi kalau dari kategori memang yang rentan kalau misalnya terinfeksi dari Plasmodium atau malaria ini hitungannya pada kategori wanita hamil, balita. Karena pada dasarnya imunitasnya berbeda dengan yang dewasa umum, begitu ya. Kalau pada wanita hamil kan fisiologisnya berbeda, begitu juga dengan balita, seperti itu. Oke, berarti fakta ya? Fakta. Oke, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bawang putih bisa mengusir nyamuk Anopheles. Nah dokter, Anopheles. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Baik, ini ada faktanya ya sebenarnya. Cuma saya mau jelaskan dulu faktanya itu dari mana. Jadi bawang putih itu sebenarnya ekstraknya sesuai penelitian juga memang. Kalau misalnya sekitar kadar 0,7% itu bisa mematikan larvanya. Ya, larva dari Anophelesnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya secara tidak langsung ya mematikan Anophelesnya seperti itu. Tapi bukan untuk kayak oles atau dimakan. Bukan. Tapi ekstraknya loh, ini ekstraknya. Jadi diolah dulu ekstraknya, baru itu jadi punya efek larvasida. Oke, berarti utuh nggak bisa ya dokter ya? Utuh bukan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nyamuk Anopheles aktif pada malam hari ini dokter. Nah, ini mitos atau fakta? Oke, ini fakta. Fakta. Ya. Jadi pada dasarnya Anopheles ini memang aktif di malam hari. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, itu aktifnya sekitar jam 18.00 sampai jam 6 pagi. Ya, kerja pada malam hari. Betul, kerja pada malam hari. Ya, beda dengan Aedes aegypti. Ya, terus kalau misalnya jam paling puncaknya itu sekitar jam 10 atau 22.00 sampai jam 23.00. Itu puncaknya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, malaria tidak terjadi secara berulang. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Oke, langsung saya jawab. Ini mitos. Mitos. Ya. Karena malaria itu berkaitan dengan parasit hitungannya dan tidak menjamin untuk imunitas seumur hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya kebetulan saya pernah kena malaria terus sembuh, kemudian saya datang lagi ke tempat endemis malaria, kena digigit nyamuk Anopheles lagi yang terinfeksi dari Plasmodium tersebut, bisa kena lagi. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin. Ada dokter. Kota besar jauh dari bahaya penyakit malaria. Nah dokter, ini mitos atau fakta?
Baik, kalau saya jawab ini mitos ya. Mitos. Ya, jadi kan tadi saya ngomongnya ada daerah endemis ya. Jadi endemisnya ada yang rendah, sedang, sama yang tinggi. Seperti itu. Jadi kalau kota besarnya pas kebetulan ada di endemis tinggi hitungannya, dan posisinya itu contoh Anopheles suka di daerah yang rawa-rawa, misalnya sungai-sungai. Nah dia tumbuh di situ, terus di dalamnya ada plasmodium itu gigit, toh pada dasarnya kena juga akhirnya. Oke, berarti tetap itu ya dokter. Ya, jadi bukan kategori kota besarnya seperti itu. Oke, ada lagi? Oh, nggak ada dokter. Habis ternyata dokter. Alhamdulillah. Oke dokter, nah dari seluruh perbincangan kita pada hari ini, ada nggak pesan-pesan nih dokter buat pemirsa di rumah terkait malaria? Baik, kalau pesan-pesan saya mulai dari malaria. Boleh dokter. Atau di bahasa awamnya wisa. Wisa, ya benar ya. dokter. Jadi malaria ini kan disebabkan oleh plasmodium ya, plasmodium mau falciparum kah atau jenis yang lainnya seperti itu. Dia disebabkan oleh vektor yang disebut Anopheles ya, nyamuk Anopheles seperti itu. Jadi sebisa mungkin di masyarakat kita harus bisa mencegah supaya nyamuk Anopheles ini tidak berkembang dengan baik seperti itu. Ya contoh jaga dari ya supaya tidak tergenang seperti itu. Dan meskipun kita dapat penghargaan eliminasi malaria, itu tetap menjadi cambuk untuk kita supaya tidak terjadi lagi. Tadi saya sebut sebagai yang ABCD. Ya, jadi awareness-nya, kemudian bad prevention, chemoprophylaxis, kemudian diagnosis ke vaskes dan pengobatan yang tepat. Saya rasa itu bisa supaya kita hitungannya, ini saya mau sebutin, kita ada target untuk eliminasi malaria 2030. Semoga kita sampai ke tahap itu. Amin dokter, semoga dokter ya. Oke dokter, sekali lagi terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Siap, amin. Oke dokter. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan dokter Iqbal. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dr. Iqbal, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.